Selamat datang kembali di channel Babat Kuliner. Hari ini kita akan membahas salah satu makanan favorit di Indonesia yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bakso. Siapa sih yang tidak suka dengan bakso? Nikmatnya pentol bakso yang disiram dengan kuah kaldu, wanginya daun bawang dipadu gurihnya bawang goreng, dinikmati panas-panas saat hujan turun. Jadi lapar nih. Oke, yang pertama mari kita bahas soal sejarah bakso. Menurut KBBI, bakso adalah makanan terbuat dari daging, udang, atau ikan yang dicincang dan dilumatkan bersama tepung kanji dan putih telur. Biasanya dibentuk bulat-bulat. Siapa sangka ternyata kuliner daging yang dibentuk seperti bulat bola sebenarnya sejak abad ke-5 sudah tercatat dalam resep bangsa Romawi yang berjudul Apicius. Dan banyak tentunya dari negara-negara lain yang memiliki resep daging serupa. Hanya saja soal bahan, pencampuran, pengolahan, dan penyajiannya memiliki caranya masing-masing. Sedangkan istilah bakso baru muncul sekitar akhir abad ke-17 yang berasal dari cerita di masa dinasti Ming. Kata bakso berasal dari bahasa China Hokkien yang berarti daging giling. Konon dulu ada seorang pemuda yang bernama Mengbo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu yang sudah tua dan sakit. Ia terinspirasi dari kue mochi, camilan dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Daging yang disajikan dengan kuah tersebut akhirnya populer dan menyebar serta dikenal luas oleh masyarakat China. Jadi kapan bakso pertama masuk ke Indonesia? Tidak jelas kapan sajian bakso ini masuk ke Indonesia. Tetapi yang pasti sajian kuliner bakso ini diperkenalkan oleh para imigran China yang melakukan perdagangan ke Indonesia. Kalau dilihat dari sejarah, kedatangan imigran dari China ini sekitar abad 18 sampai ke 20 awal. Kalau bakso dari China dulu umumnya menggunakan daging babi, ketika masuk ke Indonesia, karena mayoritas Indonesia adalah beragama Islam, maka berubah dan disesuaikan menggunakan daging sapi, ayam, ataupun ikan. Sejalan dengan perkembangan zaman, bakso juga mengalami perkembangan. Muncul macam-macam resep dan jenis bakso di Indonesia. Varian bakso ini ada yang berdasarkan jenis bahan dan penyajiannya, dan ada juga yang terkenal karena kota asalnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu bakso yang terkenal karena kota asalnya. Yang pertama ada bakso Malang. Bakso Malang ini memiliki sajian yang sangat lengkap. Bakso Malang disajikan dengan pentol bakso, ditambah dengan pangsit, siomay, gorengan, tahu bakso, dan ditaburi bawang goreng serta daun bawang. Ada yang menarik dari cerita asal-usul bakso Malang. Karena dari yang kita cari informasinya ada dua cerita yang berbeda. Pertama, ada yang bercerita kalau awal mula bakso Malang adalah pada tahun 1939, imigran asal China Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di alun-alun kota. Kemudian menjadi populer dan menjadi cikal bakal bakso Malang. Dan yang kedua bermula dari kisah seorang pedagang bakso bernama Ibrahim Basofi yang pada tahun 1930-an membuka usaha bakso di wilayah Lawang dekat kota Malang. Usahanya semakin berkembang dan mendapatkan popularitas di daerah tersebut. Ibrahim Basofi sering menyebut dirinya sebagai Bangso Bakso Malangan yang merupakan gabungan kata bangso yang berarti orang dan bakso Malangan yang berarti bakso Malang. Kata-kata ini kemudian berkembang menjadi bakso Malang. Nah, orang-orang ngalam nih, ada yang tahu nggak sejarahnya? Coba komen di bawah ya.
Yang kedua, bakso Solo dan Wonogiri. Bakso Solo dan bakso Wonogiri ini sebenarnya ada kemiripan. Bakso ini sama-sama menggunakan pentol bakso, tahu, mie kuning atau mie putih, serta irisan sawi dalam penyajiannya. Untuk sejarahnya, mengutip dari solopos.com, sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, menceritakan Solo merupakan kota dinamis dan surga kuliner. Di sana banyak warung-warung orang Tionghoa menjajakan kuliner oriental, salah satunya bakso. Di warung itulah orang dari Wonogiri bekerja sekaligus mempelajari resep membuat bakso di Solo. Setelah mahir memasak, mereka pulang dan membuat sendiri di kampung halamannya. Kemudian banyak dari orang Wonogiri mulai berjualan bakso keliling, hingga sampai sekarang sajian bakso tersebut yang lebih banyak kita temui. Tetapi ada perbedaan antara bakso Solo dan bakso Wonogiri. Perbedaan ada pada jenis kuah yang digunakan. Bakso Wonogiri kuahnya bening karena menggunakan kaldu tulang sapi, sedangkan bakso Solo umumnya cenderung keruh karena menggunakan kaldu daging sapi. Itulah tadi bakso yang kita kenal karena asal kotanya. Yang selanjutnya, varian bakso dari jenis bahan dan penyajiannya. Yang pertama ada bakso balungan. Bakso ini menyajikan bakso dengan menambahkan balungan atau tulang. Bakso ini banyak ditemui di daerah Demak, Kudus, Pati, dan Pemalang. Kedua ada bakso ikan ekor kuning. Sudah jelas dari namanya, bakso ini terbuat dari ikan ekor kuning. Bakso ini khas dari Jepara, tepatnya di Kepulauan Karimun, Jawa. Ketiga ada bakso urat. Jarang menjadi menu utama, tapi bakso yang diisi urat dan tetelan ini adalah menu tambahan yang banyak orang sukai juga. Selanjutnya ada bakso aci. Adonan bakso aci terbuat dari tepung tapioka saja tanpa campuran daging sapi. Tapi biasanya diberi sedikit isian daging atau tetelan sapi. Terakhir ada bakso Lombok Ulek. Bakso ini khas dari kota Temanggung, Jawa Tengah. Penyajiannya sangat unik karena yang umumnya bakso menyediakan sambal di meja, bakso Lombok Ulek ini menyajikan dengan mengulek cabai rawit hijau langsung di mangkoknya sesuai pesanan pembeli. Isian dari bakso khas Temanggung ini ada pentol bakso, tahu, mie kuning atau bihun, dan ketupat. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis bakso lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin bisa kita bahas lagi di lain waktu. Semoga video ini memberikan informasi bahwa kuliner Indonesia itu sangatlah kaya. Dari satu jenis masakan bakso saja bisa memiliki macam sajian yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa.